Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, MAF Channel saat ini akan cerita dikit, sharing pengalaman saat beberapa waktu yang lalu kita baru saja menjalankan ibadah umroh. Tepatnya pada tanggal 22 April 2022. Di sini kita menggunakan pesawat Lion Air dari Jakarta Soekarno-Hatta menuju ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sebetulnya untuk kode flight ini itu schedule awalnya sih harusnya kita ke Madinah langsung. Cuman karena overloadnya jadi kita diarahkan ke Jeddah. Nah, ini saat ini prosesi kita jalan sih menuju ke ruang sebelum ruang imigrasi. Kan kita udah datang tuh. Kita tunggu dulu, kemudian ada informasi kita sudah bisa menuju ke ruang imigrasi. Untuk sebelum memasuki ruang imigrasi, kita di stop dulu nih. Untuk apa ya? Nah, di sini ada salah seorang petugas yang memastikan kita menggunakan masker dengan benar atau prokes. Jadi maskernya itu disarankan dengan sangat alias hampir wajib ya. Itu tidak boleh menggunakan masker kain. Jadi kalau masih menggunakan masker kain itu langsung diminta untuk mengganti seperti masker medis. Jadi kalau mungkin yang mau berangkat umroh disiapkan ya kalau masih dalam jarak waktu dekat ini masker medisnya, karena kalau untuk di perjalanan seperti ini masker kain tidak diperkenankan. Begitu adalah himbauan dari petugas setempat sebelum kita memasuki ruang imigrasi. Nah, di sini juga diharapkan kita sudah mempersiapkan nih pasportnya, boarding passnya, kemudian ID card atau KTP-nya supaya mempermudah dan mempercepat nanti ketika proses. Karena kan namanya imigrasi harus antri, kemudian harus sesuai lah. Kalau bisa nggak ada kendala gitu ketika kita udah sampai situ. Jadi benar-benar dipersiapkan. Udah lolos dari sana tadi, kita jalan. Nah ini antrian lagi. Memang kalau mau umroh harus mulai berlatih antri ya. Karena mulai dari di Indonesia pun udah antri. Apalagi nih bulan Ramadan. Banyak sekali, full. Nah ini kalau di eh, Jakarta sih masih lancar terkendali ya, aman, tidak terlalu crowded. Oke, satu persatu kita dicek di situ tadi, boarding passnya. Itu belum imigrasi ya, menuju imigrasi. Bapak ini adalah petugas menuju imigrasi, jadi dicek dulu boarding passnya, kemudian apa itu ID cardnya, pasportnya, udah oke, silakan masuk, kemudian antri. Nah, setelah masuk dan antri, mohon maaf, MAF tidak bisa men-syutingnya karena di situ tidak boleh di video. Oke? Ya, udah. Kita tungguin antriannya dulu ya. Alhamdulillah sudah selesai imigrasinya. Sekarang menuju gate masing-masing. Kalau saat ini kita dapat gate nomor 8. Jadi sudah semua imigrasi lancar. Bismillahirrahmanirrahim menuju gate yang ditentukan. Nah, kelengkapan apa aja sih yang kita bawa? Basically atau secara umum, mungkin setiap travel berbeda-beda ya. Kalau yang pengalaman kemarin, satu koper yang untuk masuk bagasi pesawatnya, kemudian satu tas punggung dan juga satu tas lempang. Beberapa sih hampir sama, mungkin kurang lebih seperti itu juga. Nah, beberapa teman ada yang membawa lagi troli untuk masuk ke kabin. Nah, itu disesuaikan aja sih, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Kalau males ribet misalnya, ya udah sesuai tadi itu aja.
satu masuk bagasi pesawat karena itu udah di handling tadi langsung oleh travel di awal. Kemudian satu tas punggung biasanya berisi pakaian ganti, obat-obatan, kemudian snack, makanan kecil, karena kan setiap orang bervariasi. Ada tuh yang nggak kuat kalau nahan apa namanya, jangka waktu lama, mungkin tidak mengkonsumsi sesuatu jika kondisi tidak puasa. Tapi kebetulan karena ini Ramadan, jadi snack sih ditiadakan dibawanya kemarin ya. Nah, kemudian ada tas lempang. Tas lempang itu biasanya berisi kelengkapan identitas seperti paspor, KTP, sebagian uang, seperti itu di situ. Kalau untuk kelengkapan lain, cas dan yang lain disesuaikan sih, ada juga yang di tas punggung. Oke, jadi itu tadi beberapa hal basic seperti tas punggung, selempang, sama koper. Mau bawa, misalnya teman-teman mau umroh terus aku mau bawa kabin, boleh aja. Terserah sih ya. Yang penting konsekuensinya adalah memastikan ukuran kabin bagnya itu tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan. Karena siapa tahu emang ada rencana mau borong ya nanti di sana untuk bawa oleh-oleh yang banyak. Oke? Nah, ini kita di atas pesawat, kemudian saudara di Indonesia mengecek menggunakan flight radar. Saat melakukan pengecekan ini posisi kita di atas Sri Lanka, itu yang gambar merah ya. Nah, Jakarta ke Jeddah memakan waktu sekitar 8 jam sekian menit ya, hampir dibilang 9 jam. Dan dari flight radar ini kita bisa melihat juga bahwa di atas udara lalu lintasnya sangat padat. Nah, bisa juga kita di Indonesia memantau, oh udah sampai mana nih. Oh, jadi lebih tenang kalau punya bayangannya. Oke? Nah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kita sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ini banyak ya biro-biro travel yang lain, karena kita terlihat kan dari seragam. Itulah fungsi penggunaan seragam untuk memudahkan dalam mengumpulkan satu rombongan. Kita kelihatan kan ini dari mana, kelihatan bedanya supaya mudah berkumpulnya. Karena kalau tersesat atau terpisah dari antrian mungkin agak sedikit repot. Ini sedang antri untuk menuju imigrasi kembali. Tadi kan sudah ada imigrasi, sekarang kita imigrasi lagi. Semua berjalan dengan tertib, lancar. Nah, alhamdulillah keluar dari bandara, kita menuju ke tempat bis. Oke, apakah setiap ini harus jalan menuju bis? Case by case kali ya. Kalau yang dulu saya pernah langsung dijemput di depan bandara, tapi kalau ini kita menjalan menuju tempat titik bisnya. Oke, saat ini menuju tempat bis dan kemudian kita dari Jeddah ini langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Di sini kita sampai itu menjelang waktu sahur. Jadi menjelang waktu sahur kita sampai di kota Madinah karena perjalanan dari Jeddah ke Madinah ini memakan sekitar kurang lebih 5 jam. Bisa lebih cepat mungkin sekitar 4 jam 30 menit. Tergantung juga kalau ke toiletnya lama apa enggak ya kan, karena kita perlu sesekali untuk berhenti di toilet. Di sini suasana di Madinah dini hari sepi, tapi tetap ada sih aktivitas, jadi sungguh sangat indah. Kita menuju ke hotel. Nah, nanti selepas di hotel kita langsung makan sahur dan bersiap-siap untuk sholat subuh di Masjid Madinah. Oke, gitu dulu. Nanti kita lanjutkan di part berikutnya.